Pemirsa, mengawali perjumpaan kita hari ini, baru saja berita oknum polisi bersama penagih hutang todong senjata ke warga di Lombok Barat mencuat. Kini kembali kasus serupa terjadi di Bima Kabupaten, di mana seorang oknum polisi lalu lintas menendang pelanggar lalu lintas. Saat ini Direktur Lalu Lintas Polda NTB Kombes Pol Joni Widodo membenarkan terjadinya kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi lalu lintas saat sedang melakukan razia patuh terhadap seorang warga yang juga pelanggar lalu lintas. Kejadian tersebut terjadi di wilayah hukum Polres Bima Kabupaten dan terekam ponsel warga. Tindakan oknum aparat tersebut tidak dapat dibenarkan dan yang bersangkutan telah dilakukan penahanan dan kasusnya ditangani Propam. Kapolres Bima Kabupaten telah mendatangi korban dan keluarganya untuk menyampaikan permohonan maaf dan diterima. Polres Bima juga menyerahkan paket bantuan COVID-19 dan helm kepada korban sekaligus pelanggar lalu lintas. Tadi pagi Pak Kapolres berkomunikasi dengan keluarga korban. Saya katakan korban iya, saya katakan pelanggar lalu lintas iya. Nah, terus sudah memohon maaf atas ketidakbenaran anggota lalu lintas. Terus pihak korban ataupun si pelanggar juga memaafkan dan Pak Kapolres Bima Kabupaten memberikan santunan palliasi maupun memberikan helm untuk dipakai sebagai pengendara. Kasus kekerasan oknum polisi NTB terhadap warga sudah untuk kesekian kalinya terjadi, menambah daftar panjang perilaku tidak pantas aparat. Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Iqbal memberikan atensi terhadap persoalan tersebut dan berjanji akan menegakkan disiplin anggotanya sesuai ketentuan yang ada. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, ratusan butir tramadol yang dikirim dari Tangerang melalui jasa pengiriman barang diamankan tim Sat Narkoba Polres Lombok Timur. Barang bukti ini kemudian dimusnahkan bersama sejumlah barang bukti lainnya. 300 butir tramadol dan 350 trihexpenidil diamankan dari sebuah jasa paket pengiriman barang di Lombok Timur. Ratusan butir obat terlarang ini dikirim dari Tangerang melalui sebuah perusahaan jasa pengiriman barang di wilayah Sikur. Petugas curiga karena paket tak kunjung diambil pemiliknya hingga diamankan polisi. Ratusan butir tramadol ini kemudian dimusnahkan di Timur, disaksikan perwakilan dari Kejaksaan, Pengadilan Negeri Selong, dan petugas dari Dinas Kesehatan, sedangkan pemilik barang ini masih dalam penyelidikan polisi. Alamatnya dari Tangerang, tapi identitas pengirim tidak ada. Kemudian dikirim ke sini, diterima di DNI di Sikur. Nah, setelah di Sikur berada 3 hari tidak ada pengirimnya datang, kemudian diinformasikan bahwa ada barang yang mencurigakan. Selain barang bukti ratusan butir tramadol, polisi juga memusnahkan barang bukti sabu seberat 191,43 gram yang disita dari para tersangka, salah satunya dari tersangka yang menyembunyikan sabu dalam duburnya menggunakan kondom. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, tersangka pelaku pembunuhan pasangan suami istri di Gubuk Mamben, Sekarbela, Kota Mataram, terancam hukuman mati akibat menusukkan pisau sepanjang 25 cm. Inilah untuk pertama kalinya polisi memperlihatkan barang bukti dan tersangka pelaku pembunuhan sepasang suami istri di Gubuk Mamben, Sekarbela, Kota Mataram. Tersangka pelaku pembunuhan H yang tidak lain adalah adik ipar korban, secara sadis menghabisi nyawa F 44 tahun dengan menusukkan pisau ke tubuh korban. Dari hasil otopsi, sebanyak 23 kali tusukan pisau diantaranya mengenai jantung dan ulu hati hingga membuat korban tewas di tempat. H juga bermaksud membunuh suami F, namun aksi brutalnya tersebut keburu kepergok. Korban yang melakukan perlawanan membuat tersangka pelaku melarikan diri dan bersembunyi ke rumahnya. Di hadapan polisi, tersangka pelaku pembunuhan mengakui perbuatannya tersebut karena dipicu cekcok persoalan sampah dan dendam lama karena dirinya mengaku kerap dihina dan dikata-katai tidak pantas oleh korban. Sering menghina saya, menyindir saya. Sering kali dia bilang saya kangkung, bilang saya Ambon. Pernah dibilang mosot gitu? Pernah dibilang mosot gitu? Tidak tahu itu, mungkin pernah, mungkin. Tidak tahu, akan dengar itu.
Kangkung itu apa maksud? Ya itu kangkung percing itu. Oh, Kucing kangkung. Kangkung Ambon itu penghinaan berarti. Penghinaan itu Pak. Ya, Bapak merasa terhina dengan iya, ya memang dia menghina. Dia menghina seperti itu. Dia letakkan sampah di depan rumah saya kan menghina juga. Itu tahun-tahun ya begitu. Bukan sehari-hari. Tahun-tahun ya begitu. Polisi telah menetapkan pelaku pembunuhan pasangan suami istri di Gubuk Mamben Skarbela, Kota Mataram ini sebagai tersangka. Alamat di lingkungan Gubuk Mamben, Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di mana korban dibunuh dengan menggunakan sebilah pisau oleh tersangka atas nama H alias S, seorang laki-laki umur 55 tahun. Namun polisi juga melakukan tes kejiwaan pelaku dengan bantuan dokter Rumah Sakit Unram atas perbuatannya pembunuhan yang terencana terhadap pasangan suami istri hingga mengakibatkan salah satu korban tewas. Tersangka pelaku pembunuhan H terancam hukuman seumur hidup. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pasca putusan adendum antara Pemprov NTB dengan PT GTI, hingga saat ini pemerintah masih belum dapat menentukan langkah pengelolaan Gili selanjutnya lantaran menunggu langkah-langkah hukum yang diambil oleh PT GTI. Pasca diputuskannya penghentian adendum antara PT Gili Trawangan Indah dan pemerintah Provinsi NTB yang diputuskan oleh tim Satgas Investasi oleh Menteri Investasi. Hingga kini pemerintah Provinsi NTB masih menunggu langkah yang akan dilakukan oleh PT GTI dalam menanggapi pemutusan kontrak tersebut. Ketua Satgas Optimalisasi Aset yang menangani kasus GTI, Ahsanul Halik, menyampaikan bahwa tidak ada yang lamban dalam penanganan kontrak antara PT GTI dengan pemerintah Provinsi NTB tersebut karena ada sistemasi yang harus diikuti, di mana pertama pemerintah harus menunggu langkah apa yang akan diambil oleh PT GTI dalam menanggapi pemutusan kontrak. Oleh karena itu, hingga saat ini Pemprov NTB masih belum dapat menentukan langkah lanjutan yang akan dilaksanakan untuk mengelola Gili Trawangan. Tidak ada yang lamban, ya. Itu dulu, tidak ada yang lamban. Karena memang ada timeline yang harus dipahami oleh semua pihak. Pertama, Pemprov harus menunggu apa langkah yang harus disiapkan terkait nanti dengan GTI akan mengambil langkah apa, ya. Sehingga dengan ini tidak bisa kita bicara kemudian kerjasama dengan masyarakat, kontribusi kepada Pemprov. Tetapi kita selesaikan satu persatu dulu. Nanti PT GTI akan mengambil langkah hukum apa setelah dilakukan pemutusan kontrak oleh Satgas Percepatan Investasi yang dibentuk oleh Presiden, yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Gubernur dan sudah diserahkan pada tanggal 16 September 2021 kepada PT GTI. Sebelumnya pemerintah Provinsi NTB hendak melakukan adendum dengan PT GTI yang telah mengelola lahan seluas 60 hektar di Gili Trawangan. Namun setelah diturunkan tim investigasi guna pelaksanaan adendum tersebut, pemerintah pusat akhirnya menghentikan langkah adendum yang hendak diambil Pemprov NTB. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lain usai jeda pariwara berikut. Tetap bergabung bersama kami.